Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, what's up guys? Berjumpa lagi dengan saya di channel kebanggaan kita. Oke guys, pada video kali ini aku akan bercerita tentang pengalamanku dalam menghadapi UTBK SBMPTN 2021. Jadi saksikan video ini sampai selesai dan jangan di skip-skip. Oke guys, pada video kali ini aku akan membagi perjuanganku ke dalam 4 sesi dan juga 2 strategi, di mana setiap sesinya terdapat kondisi yang berbeda-beda dan terdapat 2 strategi juga karena kegagalan dalam melaksanakan strategi yang pertama. 4 sesi tersebut antara lain mulai dari bulan Juli sampai dengan pertengahan Agustus, kemudian sesi yang kedua pertengahan Agustus sampai dengan akhir Desember, kemudian sesi yang ketiga Januari sampai dengan pertengahan Februari, dan sesi yang keempat pertengahan Februari sampai dengan pelaksanaan UTBK. Dan terdapat 2 strategi yang akan aku jelaskan nanti. Oke, jadi langsung saja kita masuk ke sesi yang pertama. Bulan Juli sampai dengan pertengahan Agustus. Di sesi ini adalah awal-awal kita masuk di kelas 12 dan tentunya kita masih perlu adaptasi, dan pada sesi ini juga aku masih fokus untuk OSN tingkat provinsi bidang ekonomi atau KSNP ekonomi, sehingga aku sama sekali belum menyusun rencana untuk persiapan UTBK, dan aku hanya menentukan pilihanku untuk lanjut ke Sosum atau Saintek. Dan pada saat itu setelah melalui berbagai pertimbangan dan meminta restu kepada orang tua, akhirnya aku diizinkan untuk mengambil Sosum untuk UTBK. Oke, kita lanjut ke sesi yang kedua. Sesi yang kedua yaitu pertengahan Agustus sampai dengan akhir Desember. Nah, jadi pada sesi yang kedua ini aku sudah mulai menyusun rencana. Dan seperti inilah rencanaku. Nah guys, jadi ini adalah rencana pertamaku. Di sini udah aku rinci setiap mata pelajaran tuh berapa babnya, dan juga tahun lalu atau tahun 2020 itu berapa jumlah soalnya, dan juga waktu pengerjaannya tahun 2020 itu 90 menit dengan rincian 18 menit setiap mata pelajarannya. Ini juga udah ada TPS-nya, PU, PBM, PPU, dan juga PK. Selanjutnya ada juga buku persiapan SPMBPK instan yang waktu itu juga udah aku hitung setiap materinya itu berapa halaman. Dan di sini aku punya target dari 15 Agustus sampai dengan 27 Desember. Itu aku hitung ada 40 Sabtu Minggu. Di situ aku targetin setiap Sabtu dan Minggu aku harus belajar 6 jam. Jadi karena ada 40 minggu totalnya 240 jam. Kenapa hanya Sabtu dan Minggu? Karena di hari-hari biasa itu biasanya aku sibuk mengerjakan tugas-tugas dan juga kegiatan-kegiatan lain, sehingga aku hanya fokus untuk belajar di Sabtu dan Minggu saat itu. Dan rinciannya adalah 2 jam TKA, 1 jam TPS. Dan opsi lain 1 jam SKD atau TPA TBI. Kemudian, targetku selanjutnya masuk di bulan Januari atau di tahun ajaran baru, itu materi semuanya harus sudah siap. Dan juga masuk bulan Januari sampai dengan UTBK atau SPMB, itu hanya untuk pemantapan dan juga latihan soal. Nah, di sini juga ada hashtag mulai aja dulu dan juga hashtag never give up and always be the best. Nah, tapi dalam pelaksanaan strategi ini banyak sekali distraksi. Nah, distraksi atau gangguan yang aku maksud tersebut diantaranya yang pertama, pada akhir Agustus, mataku sempat terkena musibah, yaitu mengalami erosi kornea, yaitu pada bagian korneaku terdapat goresan, karena pada saat itu mataku kering dan sempat aku kucek. Nah, sakit ini berlangsung selama kurang lebih 2 minggu, dan aku benar-benar tidak belajar karena ketika mataku sakit, itu ada 2 efek, yaitu mata menjadi bengkak dan juga sensitif cahaya. Nah, sensitif cahaya itu yang mempengaruhi kenapa aku tidak belajar, karena ketika melihat laptop, lihat HP itu otomatis langsung merem. Setelah 2 minggu itu baru mataku mulai berangsur pulih dan akhirnya aku mulai belajar lagi. Tetapi aku masih harus mengejar tugas-tugas dan juga pelajaran yang aku tinggalkan selama kurang lebih 2 minggu itu, sehingga proses pembelajaranku pun terganggu. Kemudian yang kedua adalah organisasi. Jadi pada bulan-bulan ini aku masih berkecimpung di organisasi karena belum adanya sertijab atau serah terima jabatan. Nah, sertijab ini baru dilaksanakan di pertengahan Oktober, sehingga setelah sertijab itu baru aku bisa belajar kembali. Tetapi karena memang aku udah lama gak belajar, sehingga aku harus mulai memupuk lagi kebiasaan belajarku. Nah, pada saat itu aku salah langkah karena di situ aku try out di bulan-bulan Oktober sampai dengan awal-awal November. Kalau teman-teman di sini udah follow IG ku sejak bulan-bulan itu, pasti kalian sering lihat storyku tentang pendaftaran berat gratis pastinya. Dan itu pun jarang banget aku pelajari pembahasannya, sehingga di bulan November awal itu aku mengalami burnout. Jadi benar-benar sangat jenuh dan juga sama sekali dia belajar pada akhirnya. Sampai pada akhir Desember itu aku alhamdulillah menemukan mutual Twitter
yang memberikan vibe yang positif banget, sehingga bisa mengembalikan semangat belajarku. Karena pada bulan-bulan pertengahan Desember sampai akhir Desember itu aku mulai mengenal yang namanya SWU atau Study with Us, dan juga DWU atau Discuss with Us, dan juga pembelajaran online melalui berbagai akun di Twitter. Nah, ini mungkin akan aku bahas di videoku selanjutnya. Jadi nantikan aja video-videoku selanjutnya. Nah, mungkin di antara kalian mungkin ada yang berpendapat bahwa untuk apa sih belajar lama-lama kalau dari segi kualitasnya tidak bisa kita serap dengan maksimal. Tapi kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Karena setiap orang kan memiliki cara belajar yang berbeda-beda. Dan setelah aku mengikuti OSM dari kelas 10, kelas 11 sampai dengan awal kelas 12, itu aku menemukan cara belajarku yang lebih suka atau lebih enjoy ketika aku harus mematok misalnya dalam satu minggu harus berapa jam, satu hari harus berapa jam. Jadi semua itu kembali lagi kepada diri kita masing-masing, bagaimana cara belajar kita. Maka dari itu kita harus mengetahui terlebih dahulu cara belajar kita masing-masing agar kita tidak salah dalam menyusun strategi. Masuk ke sesi ketiga, yaitu mulai bulan Januari sampai dengan pertengahan Februari. Nah, di bulan Januari ini ada berbagai kegiatan yang tidak bisa aku tinggalkan, seperti foto album ekstra, foto album kelas, dan juga foto untuk ijazah, sehingga kembali lagi mengganggu daripada proses pembelajaranku. Kemudian karena pada bulan-bulan Januari itu aku belum menyusun strategi yang kedua, sehingga aku berjalan tanpa arah dan tujuan, kayak ya udah belajar aja, kayak nggak ada targetnya itu, kayak belajar aja, kalau pengen belajar. Dan pada bulan Januari juga kan mulai pendaftaran akun LTMPT. Nah, pada saat itu tanggal 17 Januari aku mulai mendaftar akun LTMPT. Kemudian di akhir Januari itu juga ada seminar dari KM Tembus atau Keluarga Mahasiswa Tembalang Kudus, itu mengadakan seminar tentang undip, Polines, dan juga prokes, yang kemudian memberikan semangat baru, sehingga setelah seminar itu aku kembali menyusun strategi yang kedua. Nah, strategi kedua aku ini aku susun 9 minggu sebelum UTBK. Jadi kayak aku bagi lagi menjadi 3 minggu untuk PTS, 3 minggu untuk TKA, dan juga 3 minggu untuk SPA Polines. Karena setelah dari seminar itu aku kayak memiliki minat untuk mengikuti SPA Polines. Nah, selanjutnya sesi yang keempat atau sesi yang terakhir, yaitu pertengahan Februari sampai dengan April, yaitu tepat 9 minggu sebelum UTBK dimulai. Seperti yang sudah aku bilang tadi, bahwa sudah aku bagi menjadi 3 minggu TKA, 3 minggu TKA, dan juga 3 minggu untuk SPA Polines. Dan alhamdulillah rencana yang kedua aku ini berhasil aku laksanakan. Mungkin untuk SPA Polinesnya agak kurang dari targetnya, tetapi untuk waktu belajar TPS dan juga TKA itu lebih daripada target belajarku. Kemudian di bulan Maret, pendaftaran akun SBMPTN itu sudah dibuka tanggal 15 Maret. Aku daftarnya tanggal 17 Maret dengan harapan aku bisa mendapatkan di hari kedua, hari ketiga, atau enggak hari pertama lah. Tetapi sistem berkata lain. Pada saat itu setelah aku malamnya melakukan pendaftaran, pada tanggal 18-nya aku melakukan pembayaran. Pas aku buka websitenya langsung keluar, aku dapat di sesi kedua hari pertama. Jadi strategi kedua aku laksanakan. Jadi benar-benar di bulan-bulan ini aku benar-benar ngabis sampai dengan pengerjaan UTBK SBMPTN. Nah, untuk pelaksanaan UTBK-nya sendiri, satu hari sebelum pelaksanaan UTBK, aku sempat menginap di salah satu penginapan di Semarang dengan ibuku. Nah, di sini alhamdulillahnya kan memang satu hari sebelum puasa, tetapi hitungannya kayak aku ngerjainnya pas puasa. Karena terakhir makan itu pada jam 7 adalah sekitar jam 7-an, sampai siang itu aku nggak makan lagi, karena waktu itu aku takut setelah makan mungkin aku akan merasa ingin buang air besar, sehingga aku benar-benar nggak makan, cuma minum sampai aku masuk ke ruangan. Setelah dicek suhu, cuci tangan, masih menunggu di sana, dan saat itu pun aku hanya minum air putih dan juga tidak ke kamar mandi lagi, sehingga berjam-jam pelaksanaan UTBK itu aku benar-benar dalam keadaan perut kosong, hanya diisi oleh air. Sampai di 2 subtes terakhir itu aku benar-benar kayak udah lapar banget, dan juga emahku kayak mulai kambuh. Tapi alhamdulillah aku bisa menyelesaikan semuanya, dan setelah itu langsung nyari roti untuk mengisi kekosongan perut sementara. Dan setelah itu aku langsung ke penginapan lagi, siap-siap, dan setelah maghrib langsung pulang. Setelah pelaksanaan UTBK tersebut, setelah pulang sampai rumah, dari April sampai dengan 14 Juni, kurang lebih 2 bulan lah ya, 2 bulan lebih 2 hari, dalam proses menunggu hasil pengumuman UTBK tersebut, aku habiskan dengan bermain game tentunya. Hingga akhirnya pada saat pengumuman, alhamdulillah aku berhasil lolos di pilihan kedua, yaitu di Universitas 11 Maret jurusan akuntansi. Setelah itu udahlah aku daftar ulang sampai saat ini menuju PKKMB atau pengenalan kehidupan mahasiswa baru.
Oke, jadi begitu saja videoku kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat pada kalian dan juga bisa memberikan pandangan kepada kalian bagaimana tahun ke depan akan berjalan, dan juga mungkin kalian bisa mengambil beberapa pelajaran dari pengalamanku. Yang paling penting adalah kalian harus bisa menjaga kesehatan dan juga jangan terlalu banyak kegiatan, karena itu benar-benar bisa membuat kalian burn out dan juga itu bisa mendistraksi strategi yang sudah kalian susun sebelumnya. Jadi sekian saja videoku kali ini. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Never give up and always be the best. Salam dari saya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.